di program baru TVRI Aceh, Cahaya Hati, Sejukkan Jiwa, Tenangkan Hati. Di mana program ini pemirsa kita akan membahas terkait keseharian dari anak-anak muda. Mulai dari kebiasaan pribadi, kemudian yang masalah yang lainnya. Jadinya kita bisa tahu yang mana ini menjadi sebuah yang diperbolehkan dalam agama ataupun tidak. Mana yang halal dan juga mana yang haram, yang pastinya tetap dalam koridor syariat Islam. Nah, kali ini pemirsa TVRI Aceh, kita sudah ada di salah satu kafe soba di pusat kota Banda Aceh. Dan kali ini juga nih, saya sudah ada janji dengan Ustadz Rizky yang akan membahas terkait hukumnya curhat di media sosial. Bersama saya tentunya Agustia. Nah, pemirsa TVRI Aceh, di mana kalau untuk media sosial sekarang sudah bisa diakses oleh berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Nah, namun di pemirsa, Cahaya Hati, Sejukkan Jiwa, Tenangkan Hati. Assalamualaikum Ustadz Rizky. Waalaikumsalam. Wah, ini saya boleh duduk ya? Silahkan. Oke Ustadz, gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Syukurillah. Ini terima kasih banyak loh sudah nemenin saya di sini dan juga pemirsa TVRI Aceh untuk membahas banyaklah kita yang akan kita bahas nih Ustadz. Ustadz, hari ini kita kan tadi juga saya sedikit memberikan informasi kepada pemirsa TVRI di mana bahwasanya yang akan kita bahas adalah hukumnya curhat di media sosial nih Ustadz. Iya. Kita kan tahu anak-anak muda zaman sekarang tuh dikit-dikit posting, dikit-dikit ngumbar aib. Nah, sebenarnya kita tuh pengen tahu dari adabnya sendiri, kemudian bagaimana sih Ustadz Rizky ini menanggapi tema kita hari ini. Silakan Ustadz. Baik, ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Alhamdulillah, ini pertemuan yang sangat berkah karena kita dipertemukan di tempat yang tidak kita rencanakan. Betul. Dengan niat untuk saling berbagi ilmu, berbagi informasi tentang agama kita dan juga permasalahan yang update hari ini yang terjadi di kalangan anak muda khususnya dan juga umat Islam pada umumnya. Jadi alhamdulillah ini memang fenomena yang sangat menarik untuk kita bahas ataupun kita kaji di zaman hari ini karena ini merupakan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Betul. Itu yang paling penting kita pahami. Kenapa di zaman Nabi itu tidak ada permasalahan seperti sekarang, yaitu curhat di medsos? Karena di zaman dulu belum ada medsos. Kemudian teknologi juga tidak berkembang seperti hari ini. Iya, iya. Akan tetapi adab-adab yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu relevan sampai akhir zaman. Iya. Artinya nilai-nilai yang terkandung itu bisa kita terapkan. Walaupun di zaman Nabi Muhammad itu tidak ada teknologi, tapi adab-adab untuk berteknologi itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena teknologi kan fungsinya salah satunya untuk memudahkan menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi. Betul. Nah, di zaman Nabi SAW, informasi itu katakanlah Al-Quran, informasi yang langsung dari Allah kepada manusia. Informasi Al-Quran saja tidak seperti hari ini. Kalau di zaman Nabi, kalau hari ini kan ada Al-Quran yang dicetak atau dibukukan, ya? Ada yang digital, betul. Ada bahkan divideokan Al-Qurannya. Banyak sekarang perkembangan Al-Quran. Kan? Kalau di zaman Nabi, saking terbatasnya informasi, Al-Quran itu masih dihafal oleh para sahabat. Ya, Nabi bacakan, ini Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Nabi sampaikan kepada sahabat dalam metode disampaikan secara langsung, kemudian sahabat mendengar, kemudian mereka mengulangi, kemudian mereka menghafalnya. Jadi kayak semacam, oh iya betul. Tidak ditulis, iya. belum ditulis, belum dibukukan,
tapi hanya mengandalkan kekuatan hafalan. Ya, hafalan ingatan. Ingatan, berarti semakin kuat ingatan para sahabat, maka semakin banyak hafalan Al-Qur'annya. Saya setuju. Itu di zaman Nabi. Ini kan kita bicara dari sejarah Islam dulu. Ya. Kemudian baru dengan terjadinya berbagai macam peperangan di zaman Nabi, jadi para hafiz Al-Qur'an ini ikut berperang. Ikut berperang, kemudian dalam satu peperangan itu ada para hafiz diundang khusus, sampai puluhan hafiz diundang ke sebuah kampung dengan tujuan untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk kampung tersebut. Kemudian rupanya ada munafik yang mengundang hafiz ini. Di tengah perjalanan, para hafiz ini dibunuh. Sehingga syahid 80 orang, lebih kurang lah puluhan, syahid semuanya. Sehingga tak ada lagi tertinggal, sangat sedikit tertinggal hafiz Al-Quran di zaman Nabi tersebut. Sehingga diusulkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau seperti ini terus, kita akan habis para hafiz dan tidak ada lagi tersisa hafalan Al-Quran yang bisa kita pelajari. Maka timbullah ide pada saat itu untuk memperbaharui teknologi lah bahasa kita. Bagaimana Al-Quran ini selain dengan kekuatan hafalan juga bisa kita baca atau dibukukan atau ditulis. Muncul teknologi baru pada saat itu. Al-Quran itu mulai ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang. Sekarang copy paste-nya ya? Iya, dari hafalan mulai ditulis. Sudah berkembang, kemudian sudah ditulis di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ketika beliau jadi khalifah, baru ada usulan untuk dibukukan. Dibukukan seperti hari ini yang kita baca, sehingga disebut Rasam Utsmani. Rasam Utsmani. Itu kan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi Al-Quran melalui teknologi penulisan atau buku. Kalau hari ini kan lebih maju lagi. Tulisannya bukan hanya di kertas, tapi juga bisa di digital, di media sosial dan lain sebagainya. Baiklah. Jadi memang kita bisa melihat itu sisi positif dari kemajuan teknologi, Ustaz. Tapi kan juga kita tidak bisa membayangkan bahwasanya bagaimana dampak dari masyarakat yang tidak bijak dalam penggunaan media sosial, teknologi itu sendiri. Tadi kan juga Ustaz Rizky sudah menjelaskan bahwasanya di teknologi sekarang ini memudahkan orang untuk mendapatkan informasi, kemudian masalah pekerjaan, dan segala macamnya. Jadi kita tahu seperti yang saat ini yang sedang viral misalkan di media sosial itu terhadap peperangan Israel dan juga Palestina. Contoh Ustaz Rizky. Itu juga kita tahu dari media sosial. Yang mana kita juga tahu nih Ustadz, Israel dan juga para sekutunya, pendukungnya itu memang yang kayak sengaja untuk membatasi informasi itu untuk sampai kepada kita. Begitu Ustadz. Nah ini bolehkah Ustadz sedikit menjelaskan dalam pandangan agama Islam sendiri dalam menanggapi adab, bagaimana hukumnya mengumbar aib di media sosial. Aib itu kan bisa dari hoax, informasi yang tidak benar nih Ustaz. Seperti apa tanggapan Ustaz? Baik, ini perkara yang perlu difahami oleh seluruh kaum muslimin. Sebagaimana yang kakak sampaikan tadi, bahwasanya media ini ibarat seperti pisau. Pisau itu ada manfaat, ada mudaratnya juga, tergantung siapa yang pegang. Apalagi yang makin diasah. Kalau pisau dipegang oleh dokter, dia bermanfaat untuk mengobati orang yang sakit, sehingga digunakan untuk bedah, operasi, menyelamatkan nyawa manusia. Tapi kalau dipakai oleh pencuri, pembunuh, begal, menghilangkan nyawa manusia. Ini kan sama-sama alatnya menggunakan pisau. Begitu ya medsos ini. Medsos tergantung siapa yang menggunakan. Makanya dalam Islam yang diatur itu bukan medsosnya. Yang diatur itu orang yang menggunakan medsosnya. Media sosial. SDM-nya, sumber daya manusianya, musliminnya, orang yang berimannya. Jadi adab bermedsos itu diarahkan kepada people-nya, kepada orangnya. Jadi adab-adab dalam bermedsos itu sebagaimana adab-adab dalam kehidupan nyata juga. Dalam kehidupan nyata kita ada hubungan secara umum, hablu minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua hablu minannas. Sesama manusia. Sesama manusia. Jadi adab hablu minallah, hablu minannas itu bukan hanya di dunia nyata, dunia medsos juga harus kita terapkan. Di dunia maya. Dunia maya, hablu minallahnya bagaimana hablu minallah? Yang pertama, ketika kita bermedsos, kita ingat bahwasanya Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengontrol. Allah Subhanahu wa taala tidak la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak pernah, jangankan tidur, mengantuk pun tidak. Artinya ketika kita
memasukkan hablum minallah ketika hendak bermedsos atau bermedia sosial, pada saat itu kita sudah merasa diawasi oleh Allah. Itulah orang beriman. Ya. Kalau orang yang tidak beriman, hablum minallah nggak ada. Nggak ada. Dia mau bermedsos mau enggak, dia nggak ada merasa bahwa ada Tuhan, ada zat yang maha kuasa yang sedang menguasinya. Itu yang membedakan kita yang pertama. Iya, iya. Jadi dasar iman itu yang harus kita bawa kemana saja aktivitas dalam kehidupan kita. Setelah hablum minallah kita terapkan, baru hablum minannas. Ya. Ada adab sesama manusia. Apa adab sesama manusia? Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah mafhum hadis, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia senantiasa mengatakan hal-hal yang baik. Mengatakan dalam makna umum, baik dengan tulisan, dengan lisan, atau dengan video, atau dengan screenshot, capture, apapun. Betul. Itu artinya, mengatakan itu artinya menyampaikan informasi kepada orang lain. Baiklah. Orang beriman, ciri-ciri orang beriman itu hablum minallah tadi, yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang pertama, dia selalu mengatakan yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, Ya. yang menenteramkan orang lain, yang memberikan kebahagiaan bagi orang lain, menyatukan orang yang sedang berselisih. Iya, betul. Itu kan yang baik semua. Iya, iya. Yang baik kan makna umum, luas. Luas ya sekali. Luas sekali yang mana baik. Artinya menyatukan orang yang sedang berperang, sebagaimana kakak sampaikan tadi, Oke. Israel dan Palestina. Bagaimana postingan kita itu bisa menjadi solusi bagi peperangan yang ada di Palestina. Bukan malah menyulut, menambah besar peperangan itu sehingga seluruh negara berperang hanya karena isu Palestina dan Israel. Baik nih. Nah, ini luar biasa sekali di Ustadz Rizky. Kita nanti akan membahas lagi di segmen selanjutnya. Baik. Dan juga pemirsa TVRI Aceh, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati, sejukkan jiwa, tenangkan hati. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi di Cahaya Hati, sejukkan jiwa, tenangkan hati. Nah, pemirsa TVRI, saya juga masih bersama dengan Ustadz Rizky yang juga kita masih membahas terkait hukumnya curhat di media sosial. Tadi di segmen selanjutnya Ustadz Rizky juga kita membahas bahwasanya dengan adanya penggunaan media sosial itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya Ustadz. Bagaimana si SDM-nya ini memakai media sosial untuk hal yang baik ataupun buruk. Nah, ini lagi nih Ustadz, kita kan bahwasanya kita bahwasanya tahu nih Ustadz, ada hal-hal yang dianggap baik. Terima kasih Mbak, silakan Ustadz. Wah, ini kita juga nih menikmati minuman enak anget yang ada di Soba Cafe. Oke, baik Ustadz, kita bahas lagi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya Islam menanggapi jika kita oversharing di media sosial. Karena tadi penggunaan media sosialnya kan dari anak-anak juga. Anak istri udah pakai. Anak Ustadz pakai nggak nih media sosialnya? Belum. Nonton-nonton juga belum ya di Nonton YouTube? ada. Nah, ini kan juga dari kontrol orang tua. Betul. Silakan Ustadz, seperti apa tanggapannya? Baik, melanjutkan yang sebelumnya, segmen sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi terputus. Nabi SAW sabda, adab dalam bermedia sosial itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat,
maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi dalam bermedia sosial ini, kalau kita tidak bisa menyebarkan manfaat, mendamaikan orang yang bertikai, lebih baik kita diam. Diam dalam makna luas juga, baik diam secara lisan ataupun diam tangan kita tidak mengetik apa-apa, jangan komentar apa-apa, atau menyebarkan hoax seperti yang sampaikan tadi, sehingga tidak menyebabkan dengan tulisan kita itu menambah keruh suasana, membuat orang tersebar fitnah di mana-mana. Jadi dalam Islam itu ada 6 adab dalam bermedia sosial, termasuk tadi bagaimana cara kita mengontrol anak-anak kita agar bijak dalam menggunakan media sosial ataupun teknologi. Itu dalam perspektif Islam itu etika menggunakan media sosial itu ada 6. Yang pertama, kita harus jujur. Jujur itu artinya jujur dalam bermedia sosial ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita lihat konten yang mau kita sebarkan itu mengandung hoax atau tidak. Artinya adakah di situ nilai-nilai kebohongan atau propaganda ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga sebelum kita menulis, sebelum kita buat konten, sebelum kita video dan sebagainya, nilai yang pertama harus ada dalam sebuah postingan itu jujur. Kejujuran. Mengungkap kebenaran. Atau kita bisa melakukan sebuah riset misalkan, mencari tahu dulu sebelum kita sharing. Itu poin yang pertama. Poin kedua itu harus di dalam menggunakan media sosial itu memiliki nilai-nilai yang positif. Nilai yang positif artinya pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak merugikan orang lain, tidak membuka aib orang lain, atau merendahkan orang lain, atau juga menyebarkan aib-aib orang lain sehingga orang lain tersinggung dan membuat mereka jatuh marwahnya ataupun malu. Malu ketika berhadapan di orang banyak atau hidup dalam kehidupan sosial, karena postingan kita menyebabkan mereka tidak berani lagi bersosial dengan masyarakat. Itu poin kedua. Poin ketiga, sebelum bermedia sosial atau memosting satu postingan, kita harus memiliki adab atau etika tabayun. Sebagaimana yang kakak sampaikan tadi, tabayun. Klarifikasi. Benar enggak? Iya, kejelasan dari sebuah berita ataupun postingan yang hendak kita sampaikan. Kalau di zaman ini, apalagi konteks Indonesia, kita baru selesai melaksanakan pemilu. Ini banyak sekali postingan, video, berita. Apakah itu sesuai dengan kenyataan ataupun tidak, itu tidak ada yang tahu. Kecuali kita klarifikasi terlebih dahulu. Maka sangat penting kita memiliki sifat tabayun ini dalam bermedia sosial. Yang keempat, yaitu tujuan dari bermedia sosial itu seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, membuat orang lain nyaman dan bahagia. Dan yang kelima, kita harus menghindari perbuatan sukhriyah, istilah dalam bahasa Arabnya, atau perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan mempermalukan orang lain, dengan menghina, mencela, menjatuhkan martabatnya, membuli. Jadi memang seperti ini ya Ustadz, postingan yang tadi adab yang kelima ya. Yang kelima. Kayak sengaja untuk mempermalukan seseorang. Gitu. Ini udah tahu nih salah. Ini ada kesempatan nih. Kita jatuhkanlah dia. Oke, baik, paham. Jadi yang tadi Ustadz Rizky jelaskan adalah adab-adab dalam bersosial media. Betul. Nah, bagaimana kita cari tahu sebenarnya yang kita capture itu kita forward lagi ke media sosial, dan ini juga dilihat sama orang banyak. Bagaimana untuk kita tahu nih ini boleh atau tidak, ini benar ataupun salah. Setelah kita melakukan riset, silakan sambil kita nikmatin teh nih Ustadz. Oke. Nah juga nih pemirsa, kita juga masih membahas terkait dengan hukumnya curhat di media sosial. Tadi juga Ustadz Rizky nih pemirsa sudah banyak sekali menjelaskan apa-apa saja yang manusia ini harus menjaga adabnya. Ada 5 adab tadi ya Ustadz ya? Iya, ada satu lagi, 6 adab. Ada 6 adab, ada yang tertinggal, silahkan Ustadz. Baik, sebelum kita menanggapi yang kakak sampaikan tadi, adab ke-6 itu, dalam bermedia sosial juga kita harus menghindari yang namanya
namimah. Namimah, apa itu? Namimah itu istilah untuk digunakan dalam mengadu domba. Apalagi di musim pemilu ini kan banyak sekali namimah. Banyak ya namimah ya. Paslon 1 diadu domba dengan paslon 2, paslon 2 diadu domba dengan paslon 3, atau paslon ketiga diadu dengan satu. Ini namanya namimah dalam Islam. Maka dalam media sosial, baik kita posting atau buat video, itu jangan di-cut video yang sehingga mengesankan bahwa antara satu kaum muslimin dengan muslimin lainnya saling adu argumen sampai sehingga akibat dari postingan kita orang beradu fisik. Kalaupun pasangannya itu, katakan dalam konteks pemilu, kalaupun pasangannya itu tidak beradu fisik, pendukungnya iya. gara-gara postingan kita. Ya, itu efek kalau kita tidak menjaga adab dalam bermedia sosial tadi. Namimah ya. Namimah namanya. Namimah, baik. 6 adab itu yang perlu kita perhatikan ketika bermedia sosial. Seperti itu. Baik, nah Ustadz Rizky, ini juga kenapa sih orang zaman sekarang nih Ustadz suka sekali curhat di media sosial? Saya pribadi nih Ustadz, lagi ribet sama anak misalkan, anak nih nggak mau tidur siang nih, bunda-bunda punya pengalaman pribadi nggak? Itu termasuk curhat nggak sih Ustadz? Itu kalau dilihat dari perspektif azas manfaat, kalau memang mencari saran atau masukan pengalaman dari orang lain itu disebutkan, itu tidak menjadi hal yang dilarang. Artinya kita mencari tahu pengalaman orang lain yang memiliki anak seperti kita, bagaimana keadaan anak mereka dan bagaimana penanganan mereka dalam parenting di rumahnya masing-masing. Baik. Sehingga menambah wawasan bagi kita dan juga menambah ilmu dalam cara kita mendidik anak kita. Kalau seperti itu disebutkan tidak menyebabkan hal dilarang dalam agama. Yang dilarang itu sebagaimana hari ini juga kita sering dengar istilah oversharing. Oversharing itu sebenarnya dalam Islam tergantung perspektif tujuan dari oversharing tersebut. Sebagaimana kakak tanya tadi, kalau cuman tanya pengalaman, itu membuat orang mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru, dan bisa diterapkan dalam kehidupan pribadinya dengan sharing seperti itu. Sharing itu ya tadi ya. Tapi yang jeleknya itu ketika sharingnya itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah mafhum hadis, yaitu kafa bil mar'i innama yahdatsu bi kulli ma sami'a. Cukup bagi seseorang dianggap berdosa bila mengatakan semua yang ia dengar. Artinya tidak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan kembali. Baik. Nah itu dia poin pentingnya juga nih. Jadi tadi Ustadz Rizky juga menyampaikan nih pemirsa TVRI, kalau memang keseharian itu bisa dianggap sebuah mengedukasi, itu diperbolehkan dalam agama Islam. Benar. Oke, baiklah nih pemirsa, semakin seru sekali segmen terakhir, nanti kita akan tetap kembali, tetap di Cahaya Hati, sejukkan jiwa, tenangkan hati.
Ya pemirsa Cahaya Hati, kita kembali lagi kali ini masih dengan Ustadz Rizky nih. Ustadz, kita kan juga banyak tadi sudah membahas masalah bagaimana zaman digital ini pada zaman Rasulullah dulu kan belum ada. Iya. Tapi kita bisa melihat perkembangan zaman itu memang semakin kemarin itu semakin modern ya Ustadz ya. Benar. Mulai dari Al-Quran yang dulunya hanya berbekal dari ingatan, hafalan, kemudian juga sekarang sudah ada Al-Quran yang ini memang bisa diperbanyak, diperbanyak lah begitu Ustadz. Nah kita kembali lagi tadi kan ngebahas boleh nggak sih sebenarnya curhat di media sosial? Misalkan Ustadz untuk anak-anak muda ini dalam usia pernikahan, ya anak-anak muda nih, ini yang membedakan antara orang tua kita di zaman dulu sama yang di anak muda sekarang. Benar. Nah ini jika ada anak muda dalam pernikahan yang baru 2 ataupun 5 tahun, mereka yang mendapatkan sebuah kendala, terus mereka mencari perasaan biar plong aja di Ustadz, pengen curhat. Sebenarnya boleh nggak sih, bagaimana Islam melihat dari sisi negatif dan juga positifnya ini? Curhat untuk urusan rumah tangga misalkan. Benar. Baik, ini memang permasalahan yang sangat banyak terjadi hari ini. Betul. Dalam kehidupan masyarakat, apalagi kalau dilihat di kalangan para artis atau selebgram atau lain sebagainya. Ini masalah yang perlu kita kembalikan kepada dalil agama atau dalil Al-Quran Sunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran segala permasalahan yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada solusinya. Inna ma'an usri yusra. Allah ulang lagi, inna ma'an usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Ma'a, bersama gak? Iya. Bukan setelah. Kalau bahasa Arab setelah itu ba'da. Ba'da itu setelah kesusahan ada kemudahan. Kalau sesudah itu artinya apa? Sesudah minum kopi yang pahit baru kita minum gula yang manis. Kalau bersama, ketika mau buat kopi ditaruh sekaligus, sekalian ditaruh gula, kemudian diaduk, baru kita minum. Ketika minum kopi, sekalian ada manisnya di situ. Begitu juga permasalahan hidup kita yang Allah berikan ini, sekalian dengan masalah itu, pada saat masalah itu juga ada solusinya. Oke, baik. Cuman cara untuk mendapatkan solusi bagaimana? Allah ceritakan lagi dalam ayat yang lain. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Ketika datang musibah, masalah baik dalam rumah tangga sebagaimana kakak sampaikan, ataupun masalah ekonomi, masalah masyarakat, politik dan sebagainya, cara pertama mengatasinya sabar. Okay. Yang kedua, setelah sabar, tenang, ambil wudu. Setelah wudu apa? As-shalah, dirikan salat. Jadi ada 3 yang. Salat hajat, apakah salat wajib? Kalau wajib sudah memang wajib. Betul. Kalau hajat ini apapun masalah kita, minta sama Allah agar Allah yang selesaikan. Oke, baik. Kita kan yang nggak mampu selesaikan. Betul. Yang mampu siapa? Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak nih, alhamdulillah sekali nih Ustadz Rizky pemahamannya dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda sekarang berada. Tadi ketika kita mengalami kendala dalam kehidupan, jangan langsung curhat di media sosial. Benar. Tapi yang tadi Ustadz Rizky sebutkan adalah kita harus memiliki sifat yang sabar, kemudian menenangkan diri, mengambil wudhu, dan mendirikan sholat sunnah. Baik, nah ini juga mudah-mudahan bisa menjadi edukasi dan juga informasi untuk pemirsa TVRI Aceh nih Ustadz. Amin. Nah kira-kira nih Ustadz, terakhir, apa nih pesan-pesan Ustadz yang bisa disampaikan untuk kaula muda yang ada di Aceh? Baik, pesan saya untuk diri saya sendiri, kita semua, dengan diberikannya nikmat teknologi ini oleh Allah, media sosial, mari kita gunakan untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Jadikan handphone kita, gadget kita, akun media sosial kita sebagai sarana kita berdakwah. Menyebarkan kebaikan, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, dan menyatukan orang yang sudah bermusuhan, bercerai-berai, sehingga kita mendapatkan investasi pahala. Dengan sebab kita posting satu kebaikan, kita ajak orang sholat misalnya, orang melakukan sholat dan pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ustadz Rizky, terima kasih banyak untuk waktunya di hari ini. Kita bakal janji minggu depan kita bakal ngebahas apa? Insya Allah.
Insya Allah ini karena momen mendekati Ramadan, bagusnya kita bahas tentang puasa dari sudut agama dan juga sudut medis, karena banyak hari ini juga kaula muda mau puasa sekaligus mau diet. Oh dia. Oke nih pemirsa, nih seru sekali pembahasan kita untuk minggu depan. Kita akan membahas terkait berpuasa tapi dengan tujuan langsing dan juga cantik. Benar. Seperti itu ya. Iya. Baik nih pemirsa, kita tunggu untuk minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Dan langsung aja saya Agustia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Ustadz.